teman-teman, sekarang kita akan install Postgre ya. Teman-teman mungkin udah tahu PostgreSQL itu salah satu database yang sangat bagus dan dia itu udah lama banget ya kan? Nah, meskipun dia tua, kalian bisa lihat di sini deh, ini gajah yang unik. Nah, dia udah 30 tahun development. Kontributor open source-nya ada 600 plus kontributor dan komitnya banyak ya. Jadi ini very good database dan dia keep up sama the latest teknologi ya. Nah, sekarang kita akan install di Docker ya. Karena kan lebih gampang jika kita menggunakan Docker ya. Docker. Biasanya itu akan di redirect ke Docker Hub. Ini adalah tempat yang bagus untuk download ya. Rata-rata sih bakalan sini. Dan kalau misalnya di official, itu artinya yang ngeluarin benar-benar Postgre-nya. Jadi mereka udah tahu konfigurasi yang benar untuk Postgre. Oke, sekarang kita coba install. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah komen yang akan kita coba eksekusi. Kita eksekusi tentu aja di WSL2 ya. Kita arahkan ke sini. Dan ini kita bikin ke sini ya, kita coba lihat dan pahami sebenarnya apa sih ini artinya ya. Oke, coba lihat ya. Di sini kita akan menjalankan perintah docker run. Docker run ini artinya dia akan mendownload dan merun Postgres images ya. Jadi dia bikin kontainer dengan nama samplegres dan dia itu min d ini artinya detach. Jadi kalau misalnya dia udah running, dia nggak akan blocking si command line teman-teman. Ini adalah setting environment variable untuk set passwordnya dan letak di mana datanya dari si Postgre itu akan disimpan, ya kan? Karena dia itu adalah database, berarti dia akan nyimpan state di dalam file. Nah, teman-teman ingat ya, kalau misalnya di Docker itu dia ephemeral untuk disknya. Jadi kalau misalnya kontainernya teman-teman delete, teman-teman akan hilang datanya ya. Jadi kita akan mapping volume yang ada di dalam kontainer ke lokal hostnya teman-teman. Oke, kita coba ya. Nah, ini kita bisa jalankan docker run min d. Jangan lupa backslash ya. Artinya jangan sampai itu langsung dieksekusi. Jadi kita bilang sama si command line-nya, itu nanti kita tunggu enter dulu, kita masih ada perintah lanjutan. Misalnya kita taruh namanya some Postgres, kita samain aja ya supaya teman-teman gak bingung. Min e Postgres password ya, jangan sampai lupa passwordnya nanti. Teman-teman terserah aja ya, nggak usah ikutin yang ini. Backslash min e di mana datanya kita akan buat di dalam kontainer ya. Jadi ada dua ya, di dalam kontainer sama di PostgreSQL sama di localhost teman-teman PG data ya. Ini masih lanjut dan kita mapping ini custom .mount ini ada nanti di localhostnya teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan, dia akan bikin folder di lokalnya teman-teman. PostgreSQL data. Oke, dan yang terakhir kita eksekusi nama image-nya ya. Jangan lupa ini namanya harus pas ya, Postgres ya. Oke, running. Kalau nanti misalnya image-nya belum ada di dalam lokalnya teman-teman atau komputernya teman, dia akan download ya. Jadi dia akan di sini muncul download. Nah, dia akan pulling dari PostgreSQL yang ada di Docker Hub. Kita tunggu aja, ini akan text time sesuai dengan kemampuan internet atau bandwidth teman-teman ya. Jadi mungkin harus agak sedikit bersabar. Oke, kita tinggal dulu. Ya, ini udah selesai. Teman-teman bisa cek kalau memang image-nya sudah di-download ya, Docker images ya. Sini bisa dilihat nih, ini udah ada ya. Beratnya 315 MB. Biasanya memang Docker ini image-nya akan text some space ya, karena dia
Ya memang tergantung sih sama aplikasi atau software yang teman-teman download image-nya. Nah, sekarang kita cek apakah benar ada running. Ya, ini dia. Ini namanya tadi kan, kalau teman-teman pengen mau lihat dari user interface, bisa dibuka si dockernya ini teman klik ya, tek gitu, nanti dia akan muncul dashboard kayak gini. Ini image-nya udah ada dan container apps-nya udah ada. Ini udah running ya. Bisa diklik ya, dan bisa teman-teman masuk ke dalam. Oke, seperti ini ya. Dan di sini kita bisa ganti berapa besar ya itunya. Oke, nah bisa masuk ke dalam konsolnya dengan PSQL min-u Postgres ya, masuk ke dalam. Nah, ini udah masuk nih ya, kalian bisa listing apa-apa aja yang ada di dalam. Nah, ini kita punya database Postgre, ada template 0, dan ini adalah database-nya. Setelah kita bisa masuk, ya berarti kita coba-coba dulu ya dengan menggunakan sampel database. Ini bisa ditutup dulu, ini di pause dulu sebentar, dan kita akan lihat sebenarnya tadi kan kita udah jelasin ya, ini ada di dalam kontainer dan ini ada di dalam lokal kita. Kita bisa buka terminal baru, teman-teman coba lihat ya, cd custom mount ya, sesuai dengan yang ini, enter. Nah, itu kalian masuk ke dalam foldernya, ada di lokal kalian ya, tapi dia sebenarnya ini di mapping ke dalam si Postgres yang ini ya, keren ya. Jadi kalian bisa masukkan sesuatu di sini dan itu akan muncul juga, jadi karena ini sesuatu yang di-share dengan kontainer ya. Oke, nah coba kita download sampel Postgres ya, Postgres SQL sampel database ya. Nanti kalian akan dibawa ke sini kan. Ini adalah tutorial ya, biasanya ini cukup mainstream ya, karena aku lihat langsung di yang pertama dan dia banyak memberikan tutorial secara ini rapi dia ya. Nah, kalian bisa lihat di sini getting started with Postgres. Kita cari yang Linux ya, karena kita pakainya WSL. Dalam WSL itu ada Docker ya kan. Docker image-nya itu punya file system. Nah, pilih yang Linux, nah Ubuntu ya. Kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini tadi kan kita udah install ya. Jadi kita tidak perlu install lagi. Kita menggunakan Docker, bukan langsung menggunakan Ubuntu atau yang WSL yang ada di sini. Kita lihat, ini tadi kita udah bisa connect ya, PSQL kita lakukan tadi. Dan kita bisa load sampel database-nya. Oke. Sekarang kita install ya. Ini kita bisa copy ya kan. Paste ini ya. Zip ya. Duh, ribet. Ini bisa di sini aja dulu. Coba kita paste. Kita coba hilangin ini ya. Oke. Nah, sekarang karena custom ini mungkin dalam ownership yang berbeda, kita bikin sudo ya, supaya lebih aman aja. Ya, udah di download, teman-teman bisa lihat. Nah, itu ada DVD rentalnya. Oke. Sekarang kita disuruh untuk apa? Unzip ya. Jadi kita unzip. Pastikan juga unzipnya udah ada di punya teman-teman ya. Unzip. Ya, ini permission denied. Kalau teman-teman mengalami hal yang sama, pastikan pakai sudo ya. Tadi saya lupa. Dah. Oke. Nah, kalau misalnya sudah di-inflate di sini, kita lihat. Nah, ini kita udah bisa lihat nih, ada yang tar ya. Dari sini kita unzip jadi tar. Sekarang yang kita lakukan adalah masuk dari Docker kontainernya supaya kita bisa load ininya ya. Nah, kalian bisa lihat ke sini, masuk ke sini, dan
Ini ada nih, CLI, coba kalian lihat ya. Nih, kelihatan ya. Ini CLI-nya ditekan aja nih. Tuh. Nah, kalian masuk ke dalam lingkungan si Postgre yang ada di dalam kontainer. Sekarang kita bersampingkan dulu nih. Ya, ini kita taruh sini. Kita diminta masuk ya. Nah, ini. Karena kita punya user, pastikan masuk menggunakan user itu ya. Kalau ini kan dia nggak ada usernya nih, kita pastikan pakai ya, supaya aman aja. Nah, sekarang apa yang dia minta lagi? Create database rental ya. Jadi kita ketik aja dulu. Oh iya teman-teman, kalau misalnya kayak gini, untuk yang beginner atau fresh ya, atau yang belum punya pengalaman, usahakan diketik ya. Kalau copy paste sih nggak masalah ya. Tapi nanti teman-teman nggak paham maksudnya. Karena dengan mengetik kadang-kadang kita jadi terbiasa ya kan? Jadi paham sintaksnya dan lama-lama itu jadi second nature buat teman-teman. Oke. Kita bikin database-nya dulu. Kita bisa udah buat ya. Jadi kita udah buat target database-nya, kita keluar dan kita tinggal eksekusi ini ya. Artinya ini nge-restore database yang ada di dalam sini ya. Kalau misalnya kalian mau lihat ya, ls. Nah, kita kan ada di rootnya ya. Nah, misalnya teman bikin pwd nih, dia ada di root. Sekarang kita harus cari di mana sih yang ini gitu ya. Ini custom mount ini. Nah, kita kembali lagi yang tadi ya. Dia ada di var lib ini. Oke. Sekarang coba-coba teman-teman lihat yang tadi lagi. Kalian cd ke var lib ya, Postgres SQL data big data. Kalian tadi pakai di mana ya? Yang di sini kan ya. Di pg data bukan ya, di atasnya ya. Berarti dia di data. Ini ya. Ini. Sorry lupa tadi. Nah sekarang masuk ke situ. Nah, ls listing semuanya. Nah ini dia. Lihat ya. Ini udah ada. Oke, di dalam situ karena dia di mapping. Sekarang apa yang dia lakukan lagi? Kita pindah lagi ke sini. pg restore ya. Di terminalnya dia. pg restore. Pastikan tadi teman-teman udah quit ya dari Postgre-nya. Ini ada di lingkungan kontainernya ya. Pastikan juga tadi pakai user Postgres ya. Yang ini tadi. Ini. Ya. Dan sekarang kita bisa main db name tadi yang kita bikin dvd rental verbose supaya kita bisa lihat logsnya dan ini jalanin ya. Dia bakalan restore. Ini udah kelar ya. Kita tinggal masuk lagi ke dalam si Postgre PSQL dan jangan lupa usernya ya. Nah kita udah masuk lagi. Nah sekarang kita bisa coba listing ya, min l \l. Nah ini udah ada ini ya. Kita bisa change ke dalam nih dengan ini, switch ke database-nya. Jadi kita change c ya, dvd rental. Nah sekarang kita udah ada di dalam dvd rental. Berarti kita bisa eksekusi komen di dalam dvd rental tersebut kan ya. Contohnya ini, select count from film, select count tentang from film. Nah ini ada 100 row ya. Jadi teman-teman udah bisa ya, udah bisa install, udah bisa connect. Installnya pakai Docker ya, dan bisa connect ke dalam dan bisa ngeloading sampel database. Oke, selamat ya.